Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pada malam yang indah ini Engkau masih memberi kesempatan kepada anak-anak-Mu berhimpun di tempat ini. Saat ini kami sungguh merindukan untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami sekalian, menolong kami sekalian, agar kami mempunyai hubungan yang lebih baik, mengerti Engkau dengan lebih baik ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan sudah duduk kembali. Malam hari ini saya sangat senang ya melihat di tempat ini. Kalau tadi saya ada ngomong ya, bahwa saat ini jemaat di tempat ini sudah tatkala di Bromo waktu itu belum terbakar, dibandingkan sekarang saudara sudah lebih banyak. Maka perlu digumuli supaya didewasakan menjadi gereja. Nanti kita gali lagi, dirikan lagi TPI lagi, terus demikian ya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar suatu hal yang penting juga. Jadi saya juga bingung ya, mau melihat ya dalam hal mengenai kasih daripada Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita ini waktu kita belajar di dalam firman Tuhan, ada satu poin waktu kita mau belajar mengenai kasih Tuhan itu tidak gampang. Kita dalam hidup itu seringkali mengatakan kasih Tuhan. Terus waktu kita lihat di dalam menafsir, di dalam Alkitab, itu seringkali kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Sehingga kita lewati begitu saja. Kita lihat, di mata Tuhan, kita itu sangat berharga. Seringkali kita nggak percaya seperti itu. Kita di dalam hidup itu sering meragukan kasih Tuhan. Hari ini kita ada tiap Selasa ada Bible study. Itu membahas suatu hal yang penting sekali. Kalau saudara mau tumbuh, coba ikuti di sana. Ikuti ya, misalnya ikuti live streaming ya. Terutama di sini mau dikatakan apa? Lukas mau menceritakan hal yang penting. Nanti kita mau membahas suatu kisah yang begitu penting, tapi seringkali diabaikan. Kita kurang memperhatikan di sana. Kita lihat loh, gini lah. Orang menghargai orang karena apa? Ada sesuatu hal yang patut dihargai. Mungkin dia adalah bosmu. Mungkin dia adalah temanmu. Mungkin dia itu kaya. Tapi ada suatu poin waktu kita belajar di Alkitab, ini beda total. Saudara akan kaget. Ada seseorang yang ditinggalkan, termasuk bapak ibunya, tidak mau. Terus termasuk tetangga-tetangganya. Itu masih dalam posisi kehidupan masyarakat. Tapi demikian pula kita melihat kuasa daripada iblis mau membunuh dia. Kalau bisa dia itu mati. Terus ada lagi sampai dibikin dia itu menjadi orang gila. Orang sudah tidak normal. Saya yakin satu orang pun tidak mungkin bisa sayang seperti itu. Nah, nanti kita mau belajar di sini, itu ada suatu kisah yang menarik sekali. Ya, ini kebetulan sudah kita bahas pada waktu Selasa, tapi kita malam ini ada suatu perspektif. Suatu perspektif yang penting sekali, yaitu menunjukkan bahwa orang seperti itu di dalam Alkitab, saudara hati-hati.
Kita jangan nyacat kiri, nyacat kanan, nyalakan ini, nyalakan itu. Saudara akan kaget. Di Alkitab itu sampai semut saudara suruh belajar sama semut. Terus maaf lagi loh ya. Di dalam Lukas waktu saudara belajar di sini, sama pelacur aja suruh belajar. Ya, sudah lihat ya. Dan kali suruh Pak Kris itu nanti jelaskan bagaimana. Malam hari kita mau membahas terhadap orang gak waras. Masih diperhatikan oleh Tuhan. Nah, coba kisahnya bagaimana. Kita belajar sama-sama. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kita baca di dalam Lukas 8 ayat 26 hingga 39. Ya, kita semua baca di sana. Ayat 26, 8 ayat 26 dikatakan, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke dalam tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion. Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini,
Di dalam waktu kita menafsirkan, di dalam Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa, kita itu seringkali yang dibingungkan, yang menjadi masalah, itu adalah mengenai babi-babi yang mati itu. Mati yang jatuh di dalam jurang. Nah, itu yang terus menjadi topik. Seringkali terus dikatakan toh, waduh, babi tidak salah. Itu berapa sih? Biaya berapa yang hilang itu? Kok babi tidak salah, kok sampai mati seperti itu? Nah, waktu kita menafsirkan, seringkali apa? Satu ini terus diulang-ulang terus-terusan. Seperti sebelumnya mengenai pelacur itu, yang diceritakan Narwastu. Selalu minyak Narwastu itu, mahal minyak, bukan masalah di sana. Itu banyak sekali permasalahannya. Karena itu apa? Dia mau membandingkan sebenarnya. Harusnya engkau menyambut Tuhan Yesus, itu harus seperti perempuan yang dikatakan pelacur itu. Dia itu dengan sungguh-sungguh. Seharusnya apa? Mau dikontraskan dengan orang Farisi yang seharusnya apa? Mereka itu membasuh Tuhan Yesus dengan air. Tapi mereka nggak melakukan. Tapi beda sekali dengan perempuan ini. Dia membasuh kaki Tuhan dengan air matanya dia. Air mata tidak sebanding dengan air. Lalu dia apa? Harusnya apa? Mereka lalu menghanduki kaki Tuhan Yesus. Harusnya gitu. Menghanduki setiap tamu yang dikatakan dihormati harus dilakukan demikian. Mereka sama sekali tidak menghormati Tuhan Yesus. Tapi perempuan ini apa? Justru mengeringkan kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya dia. Terus yang ketiga mengenai apa? Masih mencium. Mencium. Ya, kita selalu ingat masih seperti Yudas mencium, itu adalah menjadi suatu tradisi kalau itu saling mengasihi. Tapi orang Farisi ini tidak melakukan seperti itu. Tapi dia cuma mau apa? Pamer terhadap diri sendiri kalau dia itu sebenarnya orang baik yang bisa mengundang seorang nabi datang kepada pesta itu. Dan poin yang keempat baru minyak Narwastu. Minyak Narwastu itu apa? Itu juga merupakan suatu tradisi. Sesudah apa? Kakinya dibersihin lalu diminyai. Biasanya apa? Diminyai dengan kepalanya supaya menjadi fresh. Tapi mereka nggak melakukan. Tapi perempuan itu kaki daripada Tuhan Yesus pun diberi minyak Narwastu. Nah, pada malam hari ini kita ngelihat, saudara bayangkan, ada seseorang yang menderita seperti ini. Waktu kita belajar di sini, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya ke tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Nah, ini mau dikatakan gini, Yesus ada di Kapernaum, mau nyebrang. Saudara bayangkan, sebelum ini ada apa? Sampai Tuhan Yesus itu di dalam kapal, itu ada terjadi badai yang begitu berat. Sampai kejadian seperti ini, cuma tujuannya apa? Dia mau ke Gerasa. Saudara kaget seperti ini. Nah, nanti kita lihat, itu masih tidak apa-apa. Orang ini siapa? Yang dikatakan orang yang kemasukan roh jahat, itu siapa? Nah, kita lihat perhatiannya sampai di sana. Lalu setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Nah, kita coba lihat menderitanya dia. Jadi waktu kita menafsirkan di sini, orang ini sangat menderita sekali. Kita nanti baca di sana bagian bawah, dia itu sampai apa tahu? Dirantai sebenarnya. Kaki, tangan. Seperti saat ini kalau saudara perhatikan, ada orang sampai apa? Orang gila sampai apa? Dipasung.
Kaki, tangan dipasung, tidak boleh gerak. Orang ini seperti ini. Nah saudara coba bayangkan toh, dia ini yang masung itu siapa? Kamu harus membayangkan yang masung itu adalah orang-orang sekelilingnya, termasuk orang keluarganya, termasuk bapaknya, ibunya. Nah orang ini sudah mengalami hal seperti itu. Maka waktu kita belajar di sini, maka dikatakan dia itu apa? Tidak berpakaian. Kamu lihat, kondisi di Palestina, di tanah Gerasa ini, pagi panas sekali, malam dingin sekali. Jadi pakaian itu penting sekali. Sampai dia ini apa? Tidak berpakaian. Mengapa tidak berpakaian? Ini coba kita lihat. Mengapa dia itu sampai dirantai? Karena apa? Teriak. Supaya apa? Dia tidak melawan. Nah kalau dia bisa dirantai, maksudnya bisa sih dipakai pakaian sih. Mana ada orang tua terhadap anaknya seperti itu? Bagaimana orang yang dikatakan sayang kepada orang, tapi terhadap orang ini beda, sangat dibedakan sekali. Dianggap orang itu sudah gila, orang itu sudah kerasukan setan. Lebih baik orang ini apa? Mati itu. Nah, poin ini saudara lihat. Maka waktu kita membaca di sini tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah. Artinya apa? Dia itu sampai di rumahnya pasti ditolak. Nanti bikin keributan. Nanti dia apa? Tidak bisa dikontrol gimana? Ngerepot-ngerepoti itu. Hari ini kadang-kadang kita ini sering kali, terutama orang yang sudah tua, ya toh? Dia itu diperlakukan oleh anak-anaknya yang ya perlu mengerti sedikit lah. Jadi orang tua itu bukan kepingin ya kamu beri apa enggak. Tapi cobalah diperlakukan sedikit lebih baik aja. Ini penting pengertian di sana. Soalnya orang tua seringkali apa terhadap anaknya segalanya yang dia perlu, anak yang perlukan dia semua diberikan. Nah ini yang selalu yang dikatakan di dalam Alkitab mengenai pengorbanan daripada orang tua. Ya, beda lagi bukan sebagai korban, tapi seringkali apa? Orang tua, anak terhadap orang tua seringkali orang tua mau apa? Dianggap sebagai korban. Ya kamu pokok seperti inilah. Ya toh, dulu kamu terhadap orang tuamu kan demikian. Hari ini juga sama. Itu sebagai korban mau dikatakan di sana. Nah orang ini pun demikian. Sampai dia ini apa? Mau tempat dikatakan telanjang. Rumah pun gak ada. Nah satu-satunya yang dikatakan di tempat kuburan. Mengapa tempat kuburan? Saudara mesti lihat. Bukan masalah apa enggak. Bukan iblis senang di sana, setan senang, bukan. Karena di kuburan itu jauh dari khalayak ramai. Setan tidak bodoh. Tidak mungkin kalau kamu lihat kuasa kegelapan setan itu apa? Selalu nyerangnya adalah di rumah tangga yang kelihatan baik, ya mulai masuk. Nanti gereja yang nggak hati-hati waktu kita belajar di Lukas itu ada yang dinamakan apa? Kerasukan setan. Justru dia di sana cara kerjanya. Tapi poin di sini mau dikatakan apa? Dia itu sampai di tempat kuburan. Nah posisi di kuburan ini kita ngelihat waktu di posisi di Gadara itu posisinya itu di tebing. Di tebing di sana itu tempat kuburan itu. Dan lagi kuburan ini bisa melihat kedatangan orang-orang dari seberang. Orang-orang yang naik perahu itu pasti ketahuan dari dia. Nah ini posisi daripada orang yang kerasukan setan itu. Coba semua nggak ada yang nganggap. Keluarga ditinggalkan. Ya toh? Terus dikatakan lagi ketika ia melihat Yesus ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Nah kita ngelihat banyak orang yang tidak mengerti di sini mau nyerang Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus datang.
Mengapa dia kok datang? Ini ngelihat ada kuasa kegelapan. Sebelumnya yang dicatat oleh Lukas, itu kuasa kegelapan di laut itu yang membuat suatu badai. Mereka melakukan sesuatu hal untuk menghancurkan. Sehingga waktu di sana dia sudah kalah. Di sini dia coba lagi sekali. Dia tahu nanti kedatangan Tuhan Yesus itu akan menyerang dia. Nah, sehingga dia itu menjemput dalam pengertian sini. Nah, kamu waktu lihat, ia berteriak tersungkur di hadapannya dan berkata dengan keras, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi." Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Kamu jangan gini loh, ini poin ini penting waktu kamu belajar di sini. Iblis ini percaya Yesus itu Anak Allah. Waktu saudara belajar di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19, di sana pun lihat apa? Iblis itu melihat Yesus, tahu dia itu Anak Allah. Dan lagi ada takutnya loh. Nah, hari ini kita kalau udah hati-hati, kita nyebut kita percaya Yesus, percaya Anak Allah, puji Tuhan. Hati-hati. Tapi kamu tidak ada bertobat. Kamu tidak pernah menerima dia sebagai juru selamat di dalam kehidupanmu. Apa kamu lebih baik daripada iblis? Poin ini penting. Jadi Lukas itu mencatat dengan teliti sekali. Jadi aneh toh, kamu orang Kristen, Alkitab tidak suka. Terus katanya orang Kristen, firman Tuhan. Waduh, kok firman Tuhan? Senang yang aneh-aneh itu kamu lebih senang. Kamu masih malu dengan iblis ini. Iblis pun ngerti kalau Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi. Lalu dikatakan, "Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Coba lihat. Ini sering lagi diterjemahkan yang gak benar lagi. Ini maksudnya gini loh. Iblis saja ngerti dia akan mengalami penyiksaan kekal. Tapi beda iblis sama kita. Kita ada penyesalan. Ini beda sekali. Kita bisa bertobat. Kita bisa menerima Yesus. Tapi iblis gak bisa. Ini ada perbedaannya di sana. Tapi dia tahu dia bakal akan dihukum Tuhan ya selama-lamanya. Lalu di dalam ayat 29 dikatakan, ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat yang sunyi. Nah, ini mau katakan gini lah. Waktu iblis, sebelum kamu mau mengerti mengenai babi, ini harus tuntas mengerti terlebih dahulu. Ini mau dikatakan gini loh. Orang yang kerasukan setan ini, dia paling banyak bisa apa? Coba keluarganya tadi ya yang merantai dia. Terus langsung dibawa, sudah tidak diperhatikan orang ini. Terus orang ini merasa rantai, terus dibawa sampai ke kuburan. Di kuburan itu tempat yang tidak mengganggu sesamanya. Itu artinya apa? Kamu jangan gini loh, kamu ada kesusahan, jangan repoti orang lah. Orang tidak mau diganggu lah. Sama. Di sini pun demikian. Kamu jangan pikir orang tua kalau melihat anaknya sudah tidak normal gini, siapa sih mau menerima? Dan lagi dia ada rasa sungkan sama sekelilingnya. Nah, sehingga dibawa oleh iblis sampai ke pekuburan. Maksudnya iblis ini apa? Kamu dibawa ke kuburan apa? Kamu lihat kondisi dari Gadara ini kuburan. Ini di sini ada tebing. Nah, ini pengertian supaya apa? Kalau kamu tidak sadar, kamu sudah gendeng, orang ini senang mati apa enggak? Senang dong. Buat apa hidup seperti itu? Tapi dia itu kepingin terjun sekali.
Tapi coba, ini adalah lihat kedaulatan daripada Tuhan. Kamu mau mati, Tuhan belum mengizinkan mati. Jadi tidak usah repot lah. Kamu tidak usah minta mati. Kamu tidak usah nanti ini mau apa, belum waktunya, tidak mungkin lah. Tidak usah repot. Itu adalah kedaulatan daripada Tuhan. Nah, paling banyak iblis ini ngasih apa? Suatu apa? Kamu lihat, kamu ketok bebas tuh. Kamu dipikir dibebas tuh. Manusia ini seperti ini. Pikirnya apa? Ini rantainya dilepas, kaki, tangan. Kamu akan bebas tuh. Tujuanmu dibebas apa? Oleh iblis, maksudnya. Hah? Kamu boleh memilih, kamu mau bunuh diri atau mati atau anggap kamu. Tapi di sini pun sudah ada kedaulatan daripada Tuhan. Kamu jangan pikir, oh mau mati masuk jurang, soal urusan selesai, enggak. Tapi di sini ada intervensi daripada Tuhan. Kita belajar di sana. Dan Yesus bertanya kepada, apakah namamu? Siapakah namamu? Jawabnya Legion. Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Waktu kita belajar di sini sudah ngerti tadi toh urutannya. Seringkali ini yang menjadi diserang. Urusan babi gini. Terutama orang-orang pecinta daripada alam katanya. Pecinta-pecinta binatang. Mereka ini beda. Ada suatu poin yang tidak mengerti. Mereka coba seperti orang ini toh. Orang-orang yang di Gedara ini. Mereka itu apa? Sayang sama babinya loh. Coba bayang no, termasuk bapaknya, termasuk sekelilingnya. Ini kamu ada pengertian di sini. Mereka nanti mengusir Tuhan Yesus karena apa? Takut kehilangan babi lagi tuh. Anggap kekayaannya takut tuh. Tapi dia itu beda total. Yesus beda gini maksudnya. Yesus punya ajaran, kalian tuh sangat bernilai sekali. Makanya mau dikatakan kasih daripada Tuhan itu di sana. Orang tidak pernah mengerti di sini. Yesus mengatakan apa? Apa gunanya kamu mendapat satu orang loh? Dibandingkan dengan seluruh isi dunia, lebih berharga satu orang. Ini luar biasa loh. Ini termasuk satu orang itu siapa? Yang dikatakan orang senteng tadi, orang yang sudah mati-mati yo. Bagi Yesus itu tetap berharga. Jadi bagaimanapun itu ada namanya hierarki. Kamu tidak bisa di sana. Manusia itu tetap lebih tinggi tingkatannya daripada babi-babi. Kamu tahu betapa nilai pentingnya. Maka arti daripada pekabaran Injil, arti daripada saudara ke gereja, itu adalah di sana. Itu arti daripada apa? Nilai daripada orang-orang tebusan itu sangat besar sekali. Itu lain. Kamu jangan dipikir apa? Cuma urusan babi, urusan apa babi di sini. Sebetulnya kita waktu belajar Bible Study banyak yang kita bahas. Tapi malam ini jelas tidak bisa. Ya, waktunya pasti tidak keburu. Kamu tidak bisa mikirkan hal-hal seperti ini. Urusan binatang itu tetap di bawah daripada manusia. Jadi kamu jangan ngomong 2000. Kita ngelihat barusan di Amerika, saya ngelihat di China barang itu. Sampai jutaan babi apa dihabiskan total. Loh, kalau jutaannya tidak ada apa-apa, mereka takut tertular suatu penyakit. Ya toh, terus kamu mau apa? Mau dibunuh. Nah hari ini kita ngelihat seringkali coba karena harta, kalau kita ada hati-hati, ini menjadi banyak korban. Contoh kemarin saya ngasih ilustrasi.
Pemerintah demi apa? Income daripada cukai itu. Kamu lihat rokok ada tulisannya bisa menyebabkan impoten, bisa bahaya Pak paru-paru, betul lah? Ya, bisa macam-macam tuh. Loh, tapi ya toh, pokok bayar cukai, masa peduli kamu? Nah, itu masih nyawa. Ini posisi nyawa ini tidak bisa kamu bandingkan di sana. Hari ini coba kamu kalau udah hati-hati, kan diizinkan seperti di Amerika. Ya sudahlah, masih baru di bawah 3 bulan, bahkan lama kalau masih janin, mau kamu mempunyai hak untuk digugurkan. Atau anak yang kurang normal dibuang. Itu kan mereka coba bayangkan, masa manusia kalah dengan binatang. Nah, poin ini supaya kita mengerti. Nah, terus setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Nah, ini mau dikisahkan demikian. Nah. Sesudah babi itu mati, masuk dalam jurang. Loh, gembalanya takut banget. Dia penjaga tuh. Lapor. Seakan-akan apa? Bukan tanggung jawabnya dia tuh. Yang bikin ini siapa? Yesus tuh. Terus majikannya dan beberapa orang itu datang melihat. Terus melihat orang tadi yang dikatakan gak waras, tapi sekarang sudah menjadi waras. Orang yang sudah kerasukan setan sekarang waras total, jadi orang normal. Dan lagi di sini mau dikatakan apa? Mulai berpakaian, waras. Yang ketiga dikatakan apa? Duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Kamu waktu baca di sini nih hati-hati sekali. Loh, kamu kelihatan gini loh. Harusnya penduduk keluarganya dia pun melihatan gini, lihat orang ini selamat. Harusnya lebih senang atau enggak? Ya toh? Tapi orang-orang manusia tidak mungkin. Kamu jangan mengharapkan, percuma. Manusia selalu apa? Merasa kehilangan daripada hartanya toh. Dia lebih penting hartanya toh. Kekayaannya lebih penting. Dia merasa di sana kamu itu tidak ada nilai. Nilaimu itu kalah dengan apa? 2000 ekor babi itu tidak ada. Nah, ini penting waktu kita menafsirkan di sini. Ini loh, kamu harus ngerti. Bagi Tuhan cara melihatnya manusia sama melihatnya Tuhan itu beda. Kalau Tuhan mengatakan manusia lebih penting. Kalau kamu, orang-orang biasa mengatakan apa? Yang lebih penting apa? Babinya. Terus coba lihat. Terus lagi ditambah apa? Berpakaian. Kamu coba bayangkan, ada perhatian. Selalu kok bisa ngelihat sampai bertahun-tahun sekian lamanya. Orang telanjang, tidak punya pakaian. Ya toh? Kamu kok bisa mentoloi di sana? Maka sampai Lukas ini, saudara nanti ikut terus. Sampai berapa si bungsu yang dikatakan hilang itu. Sampai suatu hari dia complang-campling. Diberikan pakaian yang terbaik daripada bapaknya. Ini pengertiannya di sana. Ini pun saudara bayangkan. Itu pakaian siapa yang diberikan? Pakaian Tuhan Yesus. Waktu kamu ngerti di sini, sebetulnya Lukas itu mau menggiring pelan-pelan. Kamu lihatin, yang harusnya kamu ini, asalnya kamu itu apa? Telanjang toh? Betul? Nanti dibawa lagi, nanti waktu Yesus mati di kayu salib, kebalikan.
Kamu bisa berpakaian karena telanjangnya daripada Tuhan Yesus. Ini luar biasa loh. Kamu mana mengerti di sana? Jadi dia melakukan banyak poin demi kita. Tapi kita hari ini apa? Merasa apa? Kita ini sudah bagus, tidak perlu seperti itu apa toh ceritanya. Kamu coba lihat dan bayangkan. Yang kamu mulainya apa? Yang dikatakan waktu Yesus menyerahkan pakaiannya dia kepada orang ini. Akhirnya apa? Dia pasti kekurangan toh pakaiannya. Tapi bagi Yesus itu lain. Itu menunjukkan kasih yang setia kepada setiap manusia di sana. Sehingga walaupun coba kita hidupkan seringkali tuh merasa Yesus itu tidur, kita minta sambatan apapun dianggap Yesus itu tidak mendengar. Apalagi itu coba kamu harus bandingkan dari orang yang sudah bejatnya, sudah hidup di bawah standar masyarakat. Ya toh ini lebih celaka dari gelandangan. Masih diperhatikan apa enggak? Justru kamu lihat, ini toleransi daripada ajaran Kristen. Ajaran Kristen tidak pernah loh. Kamu jangan dipikir ngajari apa. Wong kita ini apa? Toleransi. Coba ada sih ajaran mana sih ngomong. Aduh. Pakai perempuan semua. Diangkat semua itu. Sampai apa perempuan kemasukan 7 roh. Perempuan yang dikatakan pelacur. Masih apa? Masih diterima di Tuhan Yesus. Gampang tak kamu? Terus termasuk orang seperti ini di bawah standar, maka kamu tidak usah. Kamu berharga di mata Tuhan. Jangan ngambang kamu itu percuma, kamu ini apa. Jangan. Ini ajaran seperti ini. Nanti kamu mau nanti berakhirnya kaget lagi. Itu ajaran daripada Tuhan Yesus yang mengakhiri kamu hidup berkelimpahan memperoleh 100 kali lipat. Apa itu nanti? Kita nanti belajar di sana. Jadi di sini kita ngelihat, ya. Jadi kita ngelihat orang tadi ayat 37. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Nah coba, harusnya kamu ngelihat orang ini diselamatkan, harus sukacita toh. Bapak ibunya punya anak seperti itu, aduh, kayak apa sih? Nanti kita minggu depan itu rame itu, Selasa itu. Sudah, saya harap saudara mau ikut nanti. Banyak yang kita bahas lagi itu. Nah coba sih, mosok ketok anaknya waras, normal, pakaian. Terus dikatakan duduk di bawah kaki Yesus. Itu apa artinya duduk di bawah kaki Yesus? Itu artinya apa? Rest. Rest itu apa? Istirahat. Seperti kita apa? Waktu beribadah. Jadi orang-orang Yahudi nganggap waktu dia itu beribadah seperti ini, dia itu mengalami damai sejahtera, mengalami rest. Rest itu mengalami istirahat. Maka kamu harus menguduskan hari yang ke-7. Ya, itu karena Pak dikatakan istirahat. Nah, kamu coba bayangkan, dia duduk ini apa? Seumur hidup tidak dianggap kiri kanan, dia bagaimana hidupnya dia tidak ngerti. Sekarang dia perhatikan Tuhan Yesus. Hari itu adalah hari yang dikatakan rest tuh. Dia bisa sungguh-sungguh duduk tuh. Nah kan? Nanti di Alkitab kamu waktu belajar, jangan belajar nanti mata buta ngelihat. Bukan masalah mata buta melihat. Orang yang waktu buta disembuhkan pada hari Sabat, itu sukacitanya apa? Waktu dia disembuhkan. Dia sekian lama menderita. Tapi begitu dia disembuhkan oleh Tuhan, merasa suatu rest. Ini loh posisinya di sana. Orang seperti ini tidak ada satupun yang memperhatikan terus diperhatikan. Itu rest, itu duduk yang dikatakan. Nah ini terus kita teruskan lagi. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Nah ini minta. Hari ini kan kita lihat tuh, lu kok lucu. Iblis sak ketaprak, ya toh masih nurut bisa dikalahkan toh iblis. Nah terus mau dikatakan badai, ada apa, tetap apa bisa dikalahkan di sana oleh Tuhan Yesus. Nah tapi sekarang ini ada satu poin, loh, mosok ada urusan kecil.
Yang dikatakan itu dengan manusia aja kok takut. Nah, kita kan sering tanya di sana. Nah, ini pelajaran yang penting. Waktu saudara ngerti di sini, Allah kita itu mau berkorban. Maka waktu saudara belajar, ya, ada namanya jangan mendukakan Roh Kudus. Benar toh? Roh Kudus kamu bisa dukakan toh? Kamu jangan pikir gini loh, kamu mau gitu, mau anu. Ini maaf loh ya, kadang-kadang ini adalah kamu jangan gini, gratis. Saudara diberikan dengan cuma-cuma. Tapi itu bukan murah loh. Firman Tuhan jangan kamu anggap gitu loh. Kalau kamu tidak mau menerima firman Tuhan ini, ya sudah. Pasti Yesus akan meninggalkan. Pengertian di sana. Jadi kita itu hati-hati, dituntut seperti di sana. Nah, langsung lagi. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Siapa orang muda ini? Orang yang dikatakan tidak waras ini, yang dirasakan kerasukan setan. Kamu waktu baca di sini, kamu usah kaget. Hari ini kita nganggap apa? Empat jenis tanah. Yang satu di pinggir jalan, ya toh. Terus yang kedua di atas batu-batuan, tidak tahan, alum mati. Yang ketiga gandum dan tanaman berduri, kamu tidak tahan. Keempat apa? Tanah yang subur. Ini mau dikatakan tanah yang subur. Luar biasa Lukas nulis di sini. Kok tahu kamu tanah yang subur? Karena tanah yang subur, Yesus nyuruh dia, Pak, kamu tidak usah ikut aku, kamu cuma ngabarkan tuh. Waktu pemberitaan mengenai biji itu, mau dikatakan firman Tuhan yang kamu sampaikan. Orang yang menyampaikan firman Tuhan apa dah? Nanggap? Menyampaikan firman Tuhan dan menerima apa yang difirmankan oleh Tuhan. Betul? Dia lakukan, sebar. Sampai akhirnya sampai menyebar sampai berapa? 10 kota. Itu namanya Dekapolis. Maka waktu Lukas menulis, kamu tenang, hati-hati. Kamu akan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Lukas nulis apa? 100 kali. Jadi harusnya panen yang berhasil itu adalah 10 kali. Biasanya ya. Jadi dari satu benih itu bisa berhasil 10 kali. Tapi kalau 100 kali, 10 kali itu. Nangkep? Jadi asal 10 kali 10, 100. Ini orang ini dari satu kota menjadi apa? 10. Luar biasa. Itu yang dikatakan hidup berkelimpahan. Itu janji Tuhan, perhatian Tuhan, kasih Tuhan. Sehingga kita nggak perlu merasa mau rendah diri terhadap diri kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di mata Tuhan kita itu sangat berharga. Kamu jangan menghina dirimu sendiri. Ya, ini pesan yang penting gitu loh. Setiap orang kalau dipakai Tuhan akan luar biasa. Ya, saudara lihat organisator saudara itu Pak Kris ya. Coba pelan mulai dasar apa. Hari ini kamu lihat dia mau sungguh-sungguh belajar. Akibatnya apa yang terjadi? Saudara bilang apa? Masa percuma? Orang yang sungguh-sungguh pasti dipakai dan akan diberkati. Dan ya kalau Tuhan mau pakai lagi, ini pun namanya TPI menjadi gereja. Amin. Amin. Kita mau berdiri dan kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh mengerti sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sangat mencintai setiap kami. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu yang sangat berharga. Sehingga Engkau menyebut setiap kami sebagai anak-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa, amin. Silakan saudara kembali. Pelita bagi kakiku, terang